Lebih mengejutkan lagi, perkembangan ini membuat banyak pengamat di Asia, termasuk Cina dan negara-negara ASEAN, mulai memperhatikan langkah Indonesia dengan serius. Apakah Indonesia benar-benar sedang berada di jalur untuk menjadi kekuatan baru di industri dirgantara dunia? Atau ini hanya optimisme yang berlebihan? Yang pasti, satu hal tidak bisa dibantah. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan ambisi yang sangat besar. Dari pengembangan teknologi, peningkatan kemampuan manufaktur, hingga investasi sumber daya manusia, semuanya mengarah pada satu tujuan besar: membangun industri penerbangan nasional yang lebih mandiri dan kompetitif. Dan ketika banyak orang masih menganggap Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara maju, berbagai perkembangan terbaru justru menunjukkan cerita yang berbeda. Sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan kalian menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Selama puluhan tahun, industri pesawat dunia didominasi oleh nama-nama besar yang sudah sangat dikenal. Mereka memiliki pengalaman panjang, teknologi canggih, dan jaringan global yang sulit ditandingi. Banyak negara bahkan tidak pernah bermimpi untuk masuk ke dalam persaingan tersebut karena hambatan yang begitu besar. Membangun pesawat bukan hanya soal merakit komponen. Ini adalah kombinasi antara teknologi tinggi, rekayasa presisi, sertifikasi yang ketat, keamanan, penelitian bertahun-tahun, serta investasi miliaran dolar. Karena itulah hanya sedikit negara yang mampu memiliki industri dirgantara yang benar-benar berkembang. Namun, Indonesia memiliki sejarah yang cukup unik. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Indonesia sebenarnya sudah lama memiliki cita-cita besar di bidang penerbangan. Sejak beberapa dekade lalu, para insinyur Indonesia telah berusaha membangun fondasi industri dirgantara nasional. Perjalanan tersebut tentu tidak selalu mulus. Ada masa ketika proyek-proyek besar harus menghadapi tantangan ekonomi, perubahan kebijakan, hingga persaingan internasional yang sangat ketat. Banyak pihak bahkan meragukan apakah Indonesia akan mampu mempertahankan mimpinya. Tetapi yang menarik adalah mimpi tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Setiap generasi menghadirkan insinyur, teknisi, peneliti, dan profesional baru yang terus berusaha mengembangkan kemampuan bangsa di sektor ini. Hari ini, dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Permintaan terhadap transportasi udara terus meningkat. Negara-negara berkembang membutuhkan lebih banyak konektivitas. Wilayah kepulauan memerlukan solusi transportasi yang efisien. Dan disinilah Indonesia memiliki keunggulan yang jarang dimiliki negara lain. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memahami tantangan transportasi udara lebih baik daripada banyak negara lainnya. Kebutuhan domestik yang besar menciptakan pasar yang sangat menarik untuk pengembangan teknologi penerbangan. Hal ini memberikan peluang yang tidak selalu tersedia bagi negara lain. Ketika banyak negara hanya menjadi pengguna teknologi, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pengembang sekaligus pengguna. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai memperhatikan perkembangan industri dirgantara Indonesia. Di sisi lain, Cina juga sedang melakukan transformasi besar dalam industri penerbangannya. Negara tersebut berinvestasi besar-besaran untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing dan membangun kemampuan nasional yang lebih kuat. Persaingan global menjadi semakin menarik karena semakin banyak negara ingin memiliki posisi strategis dalam industri bernilai tinggi ini. Namun, yang membuat Indonesia berbeda adalah pendekatannya yang unik. Alih-alih mencoba meniru sepenuhnya model negara lain, Indonesia memiliki kesempatan untuk fokus pada kebutuhan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan pasar regional. Pendekatan seperti ini seringkali menghasilkan inovasi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Bayangkan semakin banyak talenta muda Indonesia bekerja di sektor penelitian dan pengembangan. Bayangkan universitas, pusat inovasi, dan industri bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem yang semakin kuat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri penerbangan. Efeknya bisa menjalar ke sektor manufaktur, pendidikan, teknologi, hingga ekonomi secara keseluruhan. Karena itulah, banyak negara berlomba-lomba mengembangkan industri dirgantara mereka. Ini bukan hanya soal pesawat.
Ini adalah soal kemampuan teknologi nasional. Ini adalah soal daya saing. Ini adalah soal masa depan. Namun, perjalanan menuju posisi tersebut tentu tidak mudah. Tantangan masih sangat besar. Persaingan global semakin ketat. Standar keselamatan semakin tinggi. Investasi yang dibutuhkan juga tidak kecil. Selain itu, inovasi harus dilakukan secara terus-menerus. Dalam industri ini, berhenti berkembang berarti tertinggal. Karena itulah, sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting. Indonesia memiliki populasi muda yang besar. Jika potensi ini dapat dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang tepat, maka dampaknya bisa sangat luar biasa. Banyak negara maju membuktikan bahwa kemajuan teknologi selalu dimulai dari investasi pada manusia. Mesin bisa dibeli, gedung bisa dibangun, tetapi talenta berkualitas membutuhkan waktu untuk berkembang. Kabar baiknya, semakin banyak generasi muda Indonesia yang tertarik pada bidang teknologi, teknik, dan inovasi. Ini menjadi modal yang sangat berharga untuk masa depan. Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, negara yang mampu menguasai teknologi akan memiliki posisi yang lebih kuat. Dan itulah alasan mengapa perkembangan industri dirgantara selalu menarik perhatian. Bukan karena ukuran pesawatnya, bukan karena jumlah komponennya, tetapi karena teknologi yang berada di balik semuanya. Ketika sebuah negara mampu mengembangkan kemampuan di sektor yang kompleks seperti ini, dunia akan mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Mungkin itulah yang sedang terjadi saat ini. Indonesia mungkin belum menjadi pemain terbesar di dunia, tetapi arah perjalanannya menjadi semakin menarik untuk diikuti. Setiap kemajuan kecil bisa menjadi langkah penting menuju pencapaian yang lebih besar. Dan sejarah sering kali menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah yang tampak kecil. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa jauh Indonesia bisa melangkah dalam 1 dekade ke depan? Apakah Indonesia mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat inovasi dirgantara di kawasan? Apakah generasi muda Indonesia akan menjadi penggerak utama transformasi ini? Ataukah kita akan menyaksikan lahirnya babak baru yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan banyak orang saat ini? Yang jelas, dunia sedang memperhatikan. Dan ketika perhatian dunia mulai mengarah ke sebuah negara, itu biasanya berarti ada sesuatu yang menarik sedang terjadi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan besar di industri dirgantara masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.